Saya Muhammad Saputra Agung Pratama dengan NIM belakang 048. Saya Rizka Yustiani dengan NIM 055. Saya Sini Farah Islami dengan NIM belakang 056. Saya Rizal Youtuber Sofan dengan NIM belakang 064. Saya Lavinia Leda Miftaulia dengan NIM 34014 22065. Lembaga agama merupakan institusi yang memiliki aturan dan larangan yang di dalamnya yang dimuat dalam kitab suci. Aturan dan larangan tersebut dijadikan pedoman dasar dalam menyusun suatu kebijakan. Lembaga agama memiliki peran penting dalam pembentukan moral remaja. Di era digital, lembaga agama dapat melakukan berbagai digitalisasi dalam melakukan perannya. Lembaga agama sebagai institusi memiliki dua peran utama, yaitu yang pertama sebagai agen sosialisasi pembentukan moral remaja, yang kedua sebagai pedoman hidup dalam pembentukan moral remaja. Digitalisasi memberikan akses yang begitu luas kepada siapa saja. Akses yang begitu luas dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak tersebut dapat mempengaruhi remaja karena remaja akan memiliki rasa ingin tahu yang begitu kuat terkait dengan media sosial. Tanpa disadari, media sosial telah memberikan dampak yang positif dan negatif. Lembaga agama memiliki peran dalam membuat konten positif agar dapat membentuk moral remaja. Saat ini kondisi remaja Indonesia mengalami krisis moral yang sangat memprihatinkan. Kondisi krisis moral tersebut ditampilkan lewat perubahan perilaku dan karakter pada remaja. Moral menjadi hal dasar yang membawa diri seseorang dalam berperilaku dan membentuk karakternya. Dalam menghadapi era digital, seorang individu harus memiliki self-control melalui moral. Moral dan nilai dapat didapatkan dari agama. Pemahaman tentang keagamaan akan mengatur kehidupan remaja, sehingga remaja sudah mempunyai moralitas yang cukup untuk mengambil pilihan mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Selain itu juga, remaja dapat memanfaatkan kecanggihan era digital ini dengan belajar tentang agama yang bisa diakses melalui internet. Berikut adalah contoh yang akan kelompok kami berikan mengenai implementasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan moral di tengah era digital. Bermain game pada saat ini sudah menjadi salah satu hobi di segala kalangan, baik orang muda maupun di kalangan orang dewasa. Bermain game menjadi salah satu opsi untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi dalam bermain game online ini dapat mempengaruhi emosional seseorang yang bermain game tersebut. Emosi tersebut dapat mempengaruhi ketika mereka bermain game, yaitu salah satunya melontarkan kata-kata kasar secara spontan. Hal ini dikarenakan sebagai suatu ekspresi melampiaskan emosi mereka. Hal ini menjadi kebiasaan. Apabila hal ini menjadi kebiasaan di kalangan remaja, maka akan terjadi penurunan moral pada remaja tersebut. Sehingga lembaga agama memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kasus tersebut. Salah satunya yaitu merilis tasbih online. Sebagai suatu teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengontrol diri seseorang agar selalu dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana penerapan video tasbih digital tersebut? Simak video berikut. Yuk mending mabar yuk, di sana aja gimana? Gas, ayo. Aduh, jaringanku ngelek. Astagfirullah. Tolong Gung. Bentar. Aduh, jaringan kampret ini gua nge-freeze. Aduh, mati. Lagi. Kampret nih, jaringan monyet emang ya. Bisa ditahan nggak? Gak usah tahan. Aduh, Ayo. musuhnya nge-add. Aduh. Aduh, kalah kita. Monyet. Kalau main game itu harus ngomongnya yang baik-baik, jangan gitu. Gimana ya, Gung ya? Aku udah kebiasaan ini soalnya kebawa emosi. Tapi kan harus dikontrol gitu emosinya. Kalau main game itu ngomongnya yang baik-baik, seperti contohnya banyak istighfar. Caranya gimana tuh? Caranya ya sehari harus ada targetnya gitu, biar kebiasaan terus gitu, baca istighfar gitu. Kan kalau bicara ngomong istighfar itu kan perlu tasbih, Gung.
tahu aja nggak punya. Oh, tasbih sekarang itu gak hanya itu puter-puter aja. Sekarang itu ada yang modern loh. Ini. Gimana? Ini tasbih digital. Jadi kamu bisa menggunakan di mana saja dan kapan saja. Tinggal pencet ini aja. Wah, Hmm. canggih ya. Ya kamu bisa target sehari misal 30 kali atau berapa kali gitu. Kamu bisa istighfar di mana-mana gitu. Udah, aku coba buat main game. Coba. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku Ya dibunuh gitu. musuh. Aduh, ya Allah. Bener juga ya kata aku ya. Lebih praktis nih. Wah, astagfirullah. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham bagaimana mengontrol emosi kalian ketika bermain game? Terima kasih sudah menyaksikan penerapan pada saya. Silakan saksikan pada penerapan video berikutnya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Loh, kamu gak bawa uang nih. Kamu mau amal? Ya. Ini pakai QR aja, Oh, tinggal iya. di-scan aja. Gimana? Praktis kan zaman sekarang? Praktis, ternyata mudah ya. Ngamal Iya. bisa dengan QR. Amal sekarang udah nggak usah pakai uang secara cash lagi, bisa pakai scan aja. Ya, yuk Oke. kita terima kasih. Yang nomor 3 maksudnya gimana guys? Nah itu disuruh ngejelasin tentang perannya nggak sih? Soalnya yang nomor 2 tuh ngejelasin tentang pengertiannya gitu loh. Sama Berarti perannya juga. tiap perannya dijelasin gitu. Iya. Tiap poinnya. Nah ya udah semua ya, selesai ya guys. Udah. Kita sebenarnya berlima guys, bukan bertiga. Iya woy, mereka berdua tuh kayak nggak ada kontribusinya gitu loh sama kita. Mendingan nanti kita laporin aja ke dosen kalau mereka nggak mau ngerjain tugas kita. Iya deh, kayaknya tuh mereka kayak seenaknya gitu nggak sih sama kita? Udah kebiasaan, mereka tuh nggak pernah ngerjain. Giliran nih, mereka tuh malah main. Mereka tuh nggak bantuin kita tahu. Oh iya, kita laporin aja lah, udah bener. Udah guys, dengerin ya. Iya, dengerin ya. Orang yang terbiasa gibah saat cepat di dunia dan dia tidak bertobat, maka di akhiratnya langsung dihidangkan makanan yang terbuat dari bangkai orang yang digibahkan itu. Tuh kan, berarti kalau kita gibah tuh kayak makan bangkai saudara kita sendiri. Iya, astagfirullahaladzim, ngeri banget nggak sih, Ri? Jadi kayak merasa bersalah gitu deh. Iya, takut ih. Ih, ini kita gara-gara kebanyakan gibah nih. Udah jam segini, Oh iya, belum kita belum sholat. sholat. Gimana sih? Yuk, yaudah, yuk. Iya, yuk. Ngerasa bersalah tahu kita udah gibah, terus sholatnya telat. Tapi aku dengar-dengar tuh ada aplikasi yang bisa mengingatkan kita buat waktu sholat gitu loh. Aplikasi apa? Apa ya namanya ya? Coba kita cari ya di Playstore ya. Coba ya kita cari ya, pengingat sholat 5 waktu. Nah ini namanya Muslim Pro. Kita download ya. Nih. Coba Cin. Coba ya. Iya. Oh ini Oh ada iya. guys. Oh iya, Jadi Jadi kita alhamdulillah. tinggal nyalain ini aja. Jadi kita bisa dibilang lebih dipermudah ya. Iya, di era digital nggak bisa keren sih terlambat ini. sholat. Jadi bisa nggak ada alasan lagi. buat kita telat sholat. Terus ini juga ada Al-Qur'annya guys. Oh Wow. iya.
cocok buat remaja kayak kita. Keren sih guys, mantap. Makasih ya Vin atas sarannya, mantap. Nah, tadi kan udah lihat ya teman-teman, di cuplikan video tadi ada sekelompok remaja yang melakukan kerja kelompok, tapi di antara mereka tuh ada yang gibah. Nah, seperti yang kita tahu, gibah kan merupakan tindakan yang dilarang oleh agama ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman, masih mau gibah nggak? Jangan gibah ya, karena di hadis sendiri sudah ada yang mengatakan bahwa gibah itu dilarang. Berikut hadisnya. الله أكبر الله أكبر. Udah azan. Azan nanti deh sholat dulu. Wah, ternyata kalau pakai muslim bro lebih mudah. Ada yang mengingatkan kita sholat jadi nggak telat. Sekarang hari Jumat ya, belum baca Al-Kahfi. Yaudah deh, aku baca lewat Al-Quran Indonesia. Punya sih Al-Quran Indonesia. Aku kan gak bawa Al-Quran, tapi sekarang tuh udah ada Al-Quran Indonesia. Jadi lebih gampang sih kalau gak bawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan video yang telah kelompok kami tampilkan, menunjukkan adanya moralitas pada diri remaja yang masih kurang baik. Pada video pertama, remaja laki-laki menunjukkan sikap moral yang kurang baik dengan berbicara kasar. Kemudian, satu temannya mengingatkan perbuatan tersebut dengan solusi melalui tasbih digital yang membantunya untuk menahan dari berbicara kasar. Tasbih digital hadir dengan pendekatan yang sangat pas untuk remaja masa kini yang tidak ingin ribet. Kemudian video selanjutnya, kedua remaja laki-laki tersebut menunjukkan kecanggihan era digital yang mendukungnya dalam beramal dengan menggunakan QR. Nah, QR ini dapat kita manfaatkan ketika kita tidak ada uang tunai. Pada video ketiga, remaja putri sedang melakukan kerja kelompok, yang mana salah satu dari mereka memulai pembicaraan dengan topik yang kurang baik. Maka dari itu, teman yang lain mengingatkannya melalui media channel YouTube yang berisi nasihat dari Ustadz Adi Hidayat. Video tersebut menjadi teguran sekaligus pengingat dalam berbicara untuk remaja-remaja putri tersebut. Selain itu juga, era digital mempermudah umat muslim dalam menjalankan kewajibannya dengan cara menghadirkan aplikasi digital berupa Muslim Pro. Remaja putri tersebut akhirnya beralih menggunakan Muslim Pro karena dapat memunculkan notifikasi ataupun suara azan ketika sudah memasuki waktu sholat. Jadi, ketika kita sedang berada jauh dari masjid, kita dapat tahu kapan waktu sholat tiba. Di video selanjutnya, terlihat remaja putri tidak membawa Al-Quran, dan dia beralih menggunakan Al-Quran Indonesia. Al-Quran Indonesia merupakan aplikasi digital yang mempermudah para penggunanya dengan memberikan layanan Al-Quran digital yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Secara garis besarnya, era digital memang tak terbatas dalam akses informasi. Ini juga menyebabkan dampak negatif untuk penggunanya. Tetapi, era digital dan media sosial akan mengikuti informasi apa yang dicari oleh penggunanya. Maka dari itu, sebagai generasi muda dan remaja, kita harus menghindari dampak negatif media sosial dengan menjauhi segala informasi ataupun konten yang tidak baik. Demikian contoh peran dari lembaga agama dalam pembentukan moral remaja. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس.
lembaga sosial. Indonesia baca di sana. Wes speaker apa?